Kenapa ya negara-negara maju di barat sana itu kesannya kok kaya raya banget, men. Bahkan warganya bisa dapat, bantuan setiap bulannya dari pendapatan atau profit negaranya. Terus kenapa ya negara berkembang kayak Indonesia ini, itu selalu tertinggal aja, padahal negara kita punya sumber daya yang dibutuhkan sama mereka. Kapitalisme bukan cuman sekedar istilah ekonomi, men. Kapitalisme itu udah kayak mesin besar yang mendorong perubahan dunia pada masa runtuhnya sistem ekonomi feodalisme di Eropa. Dari pasar tradisional yang sederhana aja berubah menjadi sistem ekonomi global yang rumit banget. Dari awalnya tukar-menukar barang sampai dengan ke Wall Street yang bisa menggerakkan triliunan US dollar setiap harinya. Dan hari ini aku pengen ngajak kamu untuk ngebahas tentang kapitalisme. Karena kan mungkin ketika kamu tahu kapitalisme itu pasti tunnya, nadanya, ngarahnya ke hal yang negatif. Tapi ternyata menurut teorinya kapitalisme itu bisa sangat menguntungkan untuk dunia ini. Jadi tonton videoku sampai selesai biar kamu lebih tahu apa itu kapitalisme, terus bagaimana kapitalisme itu seharusnya berjalan, biar kamu lebih paham juga, men. Mungkin saat ini kamu sedang ada di era kapitalisme yang baru dan kamu nggak sadar. Jadi tonton sampai selesai. Kapitalisme ini lahir nggak cuman semalam, men, kayak Candi Roro Jonggrang ya, enggak. Kapitalisme itu awalnya ada merkantilisme pada abad ke-16, 17 lah di Eropa. Negara-negara seperti Spanyol, Inggris, Belanda itu menguasai pasar global, men, saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai emas dan perak sebanyak-banyaknya. Tapi sistem ini lama-lama jadi kaku. Akhirnya pada abad ke-18 lahirlah revolusi industri. Mesin uap, pabrik tekstil, dan produksi massal itu membuka era kapitalisme modern. Saat itulah muncul pemikir besar bernama Adam Smith dengan bukunya Wealth of Nation. Di sini, Smith itu memperkenalkan konsep invisible hand yang katanya bisa menyeimbangkan ekonomi tanpa perlu campur tangan pemerintah. Namun kapitalisme itu bukan cuma tentang mesin uap maupun perdagangan, men. Ia juga lahir dengan demokrasi liberal yang hadir pada saat setelah revolusi Prancis dan juga Amerika. Dan jangan lupa, kapitalisme itu juga berjalan beriringan dengan kolonialisme. Negara-negara Eropa datang ke Asia, terus ke Afrika, bahkan mampir ke Nusantara dengan dalih perdagangan, padahal tujuannya untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya demi keuntungan mereka sendiri. Jadi sejak awal kapitalisme itu selalu punya dua wajah, men. Yang pertama kemajuan, yang kedua ketidakadilan. Kalau kita mau lihat sisi positifnya, kapitalisme itu punya beberapa konsep utama, men. Yang pertama, itu kebebasan individu. Seseorang bisa bebas untuk bekerja, bebas untuk berbisnis, dan juga bebas untuk mengembangkan inovasinya. Yang kedua, kompetisi. Jadi, kompetisi di sini membuat perusahaan-perusahaan untuk selalu berinovasi agar orang-orang tuh nggak bosen sama perusahaan mereka. Coba bayangin nggak ada kompetisi, men. Coba kamu lihat anak-anak, sekolah SD, SMP, SMA sebelumnya yang di mana nggak ada sistem ranking, nggak ada sistem peringkat. Apakah mereka niat dalam belajar? Kita kelihatan kalau nggak ada kompetisi, nggak ada tujuannya, ngapain serius? Yang ketiga, kemakmuran lebih cepat didapat. Jadi negara-negara yang terbuka dengan pasar bebas itu cenderung pertumbuhannya jadi lebih cepat, men. Beda halnya dengan negara-negara yang tertutup, cenderung pertumbuhannya itu lambat. Contohnya ya kita bisa lihat dari Korea, men, ada Korea Selatan dan Korea Utara, yang dimana satunya terbuka dengan kapitalisme, kita lihat Korea Selatan, dan satunya kita bisa lihat Korea Utara seperti apa sekarang. Yang keempat, kapitalisme itu juga melahirkan kelas menengah, men. Middle class atau kelas menengah ini penting banget, men, di era kapitalisme karena mereka adalah motor utama dalam konsumsi, pendidikan, dan stabilitas sosial di banyak negara.
Tanpa adanya kapitalisme, mungkin nggak akan ada tuh kelas menengah bisa nyekolahin anaknya sampai lulus, kedokteran, kelas menengah bisa naik haji, mungkin nggak bisa men, karena nggak ada kebebasan di situ. Adanya kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas sebagai bos, kelas bawah sebagai pekerja yang tanda kutip bada atau beda, gitu doang. Jadi bener, kapitalisme itu adalah salah satu mesin kemajuan dunia sampai saat ini. Tapi kapitalisme itu nggak berdiri sendiri men, dia selalu ditopang dengan politik. Negara-negara kapitalis besar kayak Amerika Serikat, Inggris, Eropa Barat, itu menggunakan sistem demokrasi liberal yang dimana bisa membebaskan individu maupun pasar. Jadi negara-negara di sana itu bertindak sebagai wasit. Mereka membuat regulasi, membuat aturan, dan kalau ada yang keluar dari regulasi maupun aturan, mereka baru ngasih pelanggaran. Tapi wasit ini kadang juga ikut bermain. Lembaga-lembaga besar kayak WTO, IMF, dan World Bank itu hadir untuk menjaga kapitalisme ini bisa sampai ke seluruh dunia. Indonesia sendiri sejak 1998 sangat dipengaruhi oleh IMF dalam kebijakan ekonominya. Selain itu, kapitalisme juga berjalan beriringan dengan globalisasi. Dari makanan cepat saji, produk teknologi, sampai-sampai budaya populer, itu adalah salah satu bentuk atau produk dari kapitalisme, men. Dan itu masuk ke dalam rumah kita, ke dalam HP kita, ke dalam privasi kita. Dan terkadang kita nggak sadar bahwa itu adalah kapitalisme. Jadi, kapitalisme adalah mesin besar yang mendorong inovasi dan kemajuan untuk dunia ini. Ia melahirkan inovasi, kompetisi, dan juga kelas menengah. Ia membuat banyak negara bisa maju dan membawa kemudahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena kamu udah nonton sampai saat ini, berarti pertanyaan ini masuk akal buat kamu. Apakah kapitalisme itu membawa keadilan? Atau sebenarnya ada sisi gelap yang selama ini tuh diganti kata-katanya agar lebih indah, lebih bagus, lebih cantik. Gimana? Karena dari sejarah itu udah selalu mencatat men, bahwa di balik kemajuan itu pasti ada kesenjangan dan di balik inovasi ada eksploitasi. Oh iya, kamu mikir nggak sih kapitalisme tuh ada di Indonesia? Mikir nggak? Nah, itu aku buat videonya setelah videoku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng kuningnya. Jadi kamu bisa lebih tahu nih, oh di Indonesia tuh ada loh kapitalisme. Dan mungkin itu adalah hal yang sehari-hari kita lakuin, sehari-hari harus kita bayarkan dan kita bukan bos dari kapitalisme, tapi produk dari kapitalisme. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng kuningnya dan kita coba diskusi men. Kita coba diskusi di kolom komentar karena dari setiap diskusi kita bisa ngebuat atau membahas isu-isu yang jarang banget orang bahas karena tertutup sama berita-berita yang Oke, see you di next video.